Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Iqman Nurrahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia serta teman-temanku yang saya sayangi. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alia Oktaviani. Saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas A, Angkatan 2019. Jadi, video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai buku 2 bab 3, dan buku 2 ini yang berjudul mengenai Intellectual Virtues and Education, yang artinya kebajikan dan pendidikan intelektual. Serta pada bab 3-nya itu sendiri membahas mengenai how can intellectual virtues be fostered in the classroom, yang artinya bagaimana kebajikan intelektual dapat dipupuk di dalam kelas. Dalam bab 3 ini ada 5 subbab yang akan saya bahas. Dari poin ke-10, poin ke-11, poin ke-12, poin ke-13, serta poin ke-14. Nah, poin ke-10 ini sendiri berjudul kebajikan yang bertanggung jawab di ruang kelas terpercaya. Lalu, poin ke-11 berjudul belajar kerendahan hati intelektual. Poin ke-12 berjudul menuju wacana yang berbudi luhur secara intelektual, yaitu 2 kekeliruan jahat dan kebajikan yang menghambat mereka. Lalu poin ke-13 adalah pendekatan terapi untuk pembentukan kebajikan intelektual di kelas. Dan poin ke-14 yaitu kesimpulan dengan tema dan pertanyaan dalam pendidikan karakter intelektual. Masuk kepada poin ke-10 yang berjudul mengenai kebajikan yang bertanggung jawab di ruang kelas terpercaya. Di dalam slide, saya menjelaskan yaitu persyaratan karakter seperti keterbukaan pikiran, kerendahan hati intelektual, dan keberanian intelektual yang merupakan paradigma dari jenis kebajikan intelektual yang lebih ketat atau kebajikan yang bertanggung jawab. Hal ini penekanannya adalah kepada penalaran deduktif dan induktif. Karena penalaran deduktif dan induktif dikira dapat menjadi kebajikan yang dapat diandalkan, serta dalam hal ini yaitu keterampilan logika masuk ke dalam kebajikan. Dan untuk menjadi kebajikan yang dapat diandalkan haruslah terdapat konsistensi dalam menjalankannya agar muncul efek intelektual itu sendiri. Sebenarnya universitas itu sendiri sudah menghargai adanya nilai-nilai kebenaran, tetapi dalam pembahasannya saja kurang mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada tersebut. Maksud dari nilai kebenaran yang saya bahas ini, terkadang seseorang menjalankan kebenaran itu untuk mendapatkan nilai bagus ataupun untuk mendapatkan suatu penghargaan. Padahal hal yang terpenting adalah bagaimana kepedulian kita terhadap kebenaran itu sendiri. Sebenarnya dalam hal itu masuk ke dalam nilai motivasi kepada kebajikan itu sendiri. Tetapi yang dibutuhkan kebajikan dalam nilai motivasi itu sendiri hanya sebagian, bukan seluruhnya. Jadi jika menjalankan kebenaran untuk mendapatkan suatu penghargaan ataupun yang lain-lainnya, itu hanya butuh sebagian, bukan keseluruhan. Dan menganggap kebajikan yang bertanggung jawab sebagai analog intelektual dari kebajikan moral Aristotelian. Dengan demikian, mereka adalah disposisi motivasi intelektual yang baik dari tindakan, emosi, juga persepsi. Dalam slide juga saya menjelaskan yaitu nilai-nilai intelektual itu jamak.
Jadi berharga untuk mendapatkan kebenaran, pengetahuan, pemahaman, tetapi juga berharga untuk dimotivasi. Jadi nilai-nilai kebenaran haruslah kita pedulikan dengan seutuhnya, dan juga dalam hal ini penekanannya adalah kepada pemikiran kritis dan juga berpikir secara logis. Lalu masuk kepada pembahasan yang pertama pada poin ke-10, yaitu mengenai membuat ruang bagi kebajikan tanggung jawab di ruang kelas terpercaya. Ada dua alasan untuk memasukkan beberapa pengembangan kebajikan yang bertanggung jawab ke dalam kursus-kursus ini, dan mungkin ke dalam kurikulum filsafat yang ditulis secara besar-besaran. Yang pertama, salah satu tujuan kami sebagai profesor filsafat yang dituliskan di dalam buku itu adalah untuk mendorong siswa kami untuk peduli tentang kebenaran dan mengembangkan sifat-sifat seperti keterbukaan pikiran dan juga keberanian intelektual. Biasanya tidak secara tegas dalam pembahasan ini, tetapi tentu saja hal tersebut juga memberikan kontribusi jika kami secara eksplisit memasukkan tujuan ke desain mereka, dimulai dengan instruksi formal, ataupun bisa juga melewati instruksi formal itu dengan masuk ke dalam diskusi kelas ataupun tugas kertas, yang tentunya bahasannya mengenai kebajikan yang bertanggung jawab. Tetapi jika memakai instruksi formal itu lebih bagus, karena penekanannya adalah kepada pemikiran kritis dan juga logika. Yang kedua adalah kami memiliki tujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan logis dan juga mengembangkan kebajikan yang bertanggung jawab. Karena hal tersebut itu merupakan kebajikan yang diandalkan. Jadi jika seseorang siswa itu lebih mementingkan atau menjalankan nilai kebenaran karena dia itu ingin mendapat penghargaan dan sebagainya, biasanya siswa itu cenderung menggunakan keterampilan itu tidak logis di luar kelas. Dan juga tujuan dari berpikir kritis ini agar mengembangkan keterampilan logis tersebut. Lalu di dalamnya juga membahas mengenai keberatan dari luar, relativisme, dan juga keberatan dari dalam, inkoherensi. Nah, di dalam slide saya menjelaskan bahwa keberatan serupa telah diajukan terhadap pengembangan sifat moral dalam pendidikan karakter. Tapi keberatan ini memiliki sedikit kekuatan dalam hal kebajikan yang bertanggung jawab. Ini karena kebajikan-kebajikan yang bertanggung jawab adalah ciri-ciri karakter intelektual. Keutamaan itu adalah kualitas yang membuat kita menjadi pemikir yang baik, dan dalam hal ini tentunya semua pihak haruslah bekerja sama untuk mewujudkan pemikir yang baik tersebut. Dan dalam 1.1 ini juga saya menjelaskan bahwa orang mungkin juga khawatir bahwa kebajikan yang bertanggung jawab akan bersifat relatif. Lagi pula, kebajikan tanggung jawab dimodelkan pada kebajikan moral Aristotelian yang merupakan keadaan karakter yang berkaitan dengan pilihan. Nah, hal itu terletak pada rata-rata itu sendiri, rata-rata relatif dan orang yang bijaksana yang menentukannya. Jadi dalam hal ini agen haruslah peka terhadap konteks yang ada, dan juga jadi pendengar mengenai tanggung jawab tidak dapat dipaksakan, karena kebajikan yang bertanggung jawab tidak hanya berharga secara objektif tetapi juga intrinsik. Lalu poin 1.2, keberatan dari dalam inkoherensi. Jika kita menghilangkan kekhawatiran relativis, ada juga yang lain yang perlu ditangani sejak awal, yaitu bahwa setiap upaya untuk memasukkan kebajikan bertanggung jawab ke dalam kursus yang ada tentang kebajikan reliabilis akan membuat kursus menjadi tidak koheren. Kekhawatirannya adalah bahwa perbedaan antara kebajikan reliabilis dan tanggung jawab terlalu besar. Mereka tidak memiliki cukup kesamaan untuk dibahas dalam satu kursus. Mungkin ada perbedaan
antara kebajikan reliabilis dan juga kebajikan tanggung jawab. Seperti disposisi tindakan di keduanya berbeda pembutuhannya. Jika dalam kebajikan tanggung jawab itu dibutuhkan, tidak dengan kebajikan reliabilis. Tetapi dalam hal ini juga terdapat kesamaan, yaitu dan keduanya merupakan jenis kebajikan intelektual yang sah. Jadi, sebenarnya dua hal tersebut walaupun memiliki perbedaan juga mempunyai keterhubungan jika satu sama lain saling mengisi ataupun menguatkan, akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam bahasan yang kedua, masih dalam poin 10, saya membahas mengenai metode umum untuk mengembangkan kebaikan tanggung jawab, instruksi formal, contoh, dan latihan. Dalam pandangannya, tahap-tahap mempelajari kebajikan yang bertanggung jawab dimulai dengan meniru orang-orang yang berbudi luhur, memerlukan latihan yang mengembangkan kebiasaan, perasaan, dan tindakan tertentu. Dan biasanya mencakup tahap di antara pengendalian diri intelektual. Jadi kira-kira kita mulai mengembangkan kebajikan pikiran terbuka dengan meniru dan mempraktikkan tindakan dan emosi orang yang berpikiran terbuka. Dalam hal ini, siswa yang lebih mementingkan alternatif daripada memikirkan nilai bagus secara intrinsik termotivasi dan disarankan dapat membantu siswa mengembangkan motivasi intrinsik tersebut dengan pemberian kesempatan kepada mereka melalui tindakan intelektual. Di dalam bahasan yang ketiga, masih di poin 10, saya membahas mengenai strategi untuk kelas yang terpercaya. Ada 6 strategi di dalamnya. Yang pertama, menggunakan instruksi formal untuk menjelaskan kebajikan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menggunakan eksemplar untuk lebih menjelaskan kebajikan individu yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berlatih mengidentifikasi tindakan, emosi, dan motivasi yang bajik. Lalu yang keempat, menggunakan contoh untuk membantu siswa mengalami emosi yang bajik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk berlatih melakukan perbuatan bajik dan memiliki emosi dan motivasi bajik. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk mempraktikkan persepsi bajik. Dalam hal ini, beberapa strategi tersebut dapat kita gabungkan dan juga keterampilan logis menjadi fokus yang luas dalam berpikir untuk melaksanakan kebajikan tersebut. Lanjut kepada poin ke-11, yaitu mengenai belajar kerendahan hati intelektual. Nah, di sini saya membahas mengenai bahasan yang kedua, karena bahasan yang pertama itu adalah pengantar dan bahasan kedua ini mengenai kerendahan hati di antara kebajikan moral. Ada 2 jenis kebajikan utama. Keadilan termasuk jenis pertama dan kebajikan lain pada kepedulian terhadap sesuatu adalah kasih sayang. Pengendalian diri ini bukanlah terutama, melainkan kemampuan ataupun keterampilan. Dalam hal ini yang tadi saya bahas adalah keadilan. Nah, keadilan ini sendiri adalah peduli bahwa orang diberi haknya, dan kasih sayang itu sendiri lebih berkaitan kepada peringanan penderitaan orang lain, dan keduanya itu memiliki aspek keterampilan. Nah, berbicara mengenai pengendalian diri yang tadi saya bahas itu bukan utama. Nah, tidak ada jenis perhatian khusus secara intrinsik sejalan dengan pengendalian. Jadi, pengendalian itu bukan utama dalam kebajikan itu sendiri. Nah, masih berhubungan dengan bahasan yang sebelumnya, di dalam slide ini saya mau menjelaskan kerendahan hati tidak didasarkan pada perhatian, juga tidak pada dasarnya melibatkan kemampuan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak memiliki beberapa atau semua sifat buruk seperti keangkuhan, kesombongan, dominasi, dan lain-lain. Kerendahan hati pada dasarnya adalah keluarga kekurangan, kurangnya kesombongan, kurangnya otonomi yang berlebihan, dan sebagainya.
Tetapi kita dapat mencontohkan kebajikan tanpa mempraktikkan kerendahan hati dalam pengertian ini. Dan kita dapat mempraktikkan kerendahan hati dalam pengertian ini tanpa mencontohkan kebajikan. Sebenarnya jika kita harus mempraktikkan kerendahan hati dalam pengertian ini kemungkinan besar karena kekurangan kebajikan. Jadi sebenarnya rendah hati itu tidak masuk dalam nilai-nilai kebajikan, tetapi keduanya jika dijalankan secara beriringan akan lebih baik hasil yang didapatkan. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, kenyamanan intelektual. Kerendahan hati intelektual adalah jenis kerendahan hati umum atau moral. Hal ini dibedakan dari kelas yang lebih besar dalam dua cara. Nah, cara pertama, jadi salah satu cara kerendahan hati intelektual berbeda dari kerendahan hati yang lebih luas adalah bahwa sifat buruk kesombongan yang tidak ada tentang masalah intelektual. Jadi dalam hal ini penekanan cara pertama itu lebih kepada tidak adanya nilai-nilai buruk di dalamnya. Seperti tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan mengenai pendidikannya, mengenai sumber daya intelektualnya, dan sebagainya. Lalu cara kedua di sini yang membedakannya adalah cinta atau perhatian yang menonjol dari sebuah kehidupan. Karena kekhawatiran egois jadi mengecualikan kerendahan hati serta kecerdasan juga intelektualnya. Nah, lanjut kepada bahasan yang keempat, yaitu belajar rendah hati intelektual. Diskusi saya tentang perolehan dan pemurnian kebajikan kerendahan hati memiliki dua bagian. Itu bagian pertama memanfaatkan diskusi sebelumnya tentang sifat kerendahan hati, dan di bagian kedua saya akan memanfaatkan diskusi itu dalam menurunkan beberapa strategi untuk guru kelas yang ingin menumbuhkan kerendahan hati intelektual pada siswa mereka. Cara yang pertama atau bagian pertama ini lebih menekankan kepada beberapa cara yang dapat dilakukan orang dewasa untuk meningkatkan karakternya. Dan bagian yang kedua, penekanannya adalah lebih kepada gagasan, serta di dalamnya juga membahas swadaya dan konseling serta pengajaran di kelas. Nah, swadaya dan konseling ini lebih kepada memupuk dan juga mempraktekkan kerendahan hati yang ada. Dan pengajaran di kelas ini lebih kepada pengimplementasian secara menyeluruh di dalam kelas itu sendiri. Lanjut kepada poin ke-12, yaitu mengenai menuju wacana yang berbudi luhur secara intelektual, membahas mengenai dua kekeliruan jahat dan kebajikan yang menghambat mereka. Nah, dalam slide ini pembahasan yang pertama yaitu penyerangan demi pengejaran. Nah, dalam bagian ini kita menarik perhatian pada pola berpikir keliru yang umum terjadi baik di dalam maupun di luar kelas. Kita sebut ini fallacy assignment by entailment. Entailment ini diekspresikan oleh klaim bersyarat, klaim dalam bentuk P memerlukan Q. Serangan terdiri dari satu orang yang menghubungkan kepercayaan yang menjijikan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini pada dasarnya mengecam mereka akan lebih mudah untuk memiliki nama genetik dalam dua orang ini. Dan semua kesalahan logis merupakan bagian serangan dari entailment. Ada perbedaan antara karakteristik perilaku intelektual, keadilan, dan amal. Mirip dengan perbedaan antara dua prinsip moral yang sudah dikenal, yaitu aturan perak dan peraturan emas. Jadi aturan perak ini lebih kepada jangan lakukan sesuatu kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak ingin diperlakukan kepada Anda. Dan peraturan emas itu sendiri, lakukan sesuatu kepada orang lain yang ingin Anda rasakan atau diperlakukan oleh orang lain tersebut. Nah, sikap atau entailment di sini adalah mereka tergoda untuk menghubungkan kepercayaan yang menjijikan dengan teman sekelas. Nah, di dalamnya juga ada entailment nyata. Jika keyakinan pembangkangnya memerlukan sesuatu yang menjijikan. Sebenarnya dan tentunya ada banyak cara untuk menghindari kekeliruan serangan entailment tersebut. Dalam slide, saya menjelaskan mengenai
kesalahan sikap terhadap agen. Banyak pola inferensi yang keliru berbagi kesalahan ini. Kekeliruan sikap ke agen harus dihindari untuk beberapa alasan. Itu membawa kita ke dalam keyakinan yang salah dan tidak berdasar. Di dalam pembahasan ini juga membahas mengenai sikap atau agen yang adalah sifat karakter yang jahat. Harus dipertimbangkan apakah mereka memiliki alasan yang baik untuk ini. Penjelasan alternatif yaitu sebagai suplemen untuk sikap atau agen yang berdebat. Sebaliknya, siswa yang memegang posisi pada suatu masalah dapat ditugaskan untuk berdebat mendukung kebalikan dari posisi mereka. Dalam hal ini, latihan rutinlah yang dapat menjadi rutinitas, membuat siswa berhenti dan mengevaluasi dukungan klaim bahwa pembangkang idiot, master moral, dan sebagainya. Jadi hal ini kembali lagi kepada pertimbangan. Poin ke-13 yaitu mengenai pendekatan terapi untuk pembentukan kebajikan intelektual di kelas, Stephen L. Porter. Pendekatan standar untuk pembentukan kebajikan dalam diskusi tentang sifat pembentukan moralitas, setidaknya ada 4 dimensi untuk menanamkan moralitas dapat diidentifikasi. Yang pertama ada instruksi langsung tentang sifat dan pentingnya moralitas. Yang kedua ada paparan teladan kebajikan. Yang ketiga ada praktik perilaku bajik dan pembiasan yang dihasilkan dari watak bajik. Dan keempat, menciptakan lingkungan yang membudayakan kebajikan. Dalam hal ini penekanannya adalah kepada pendekatan standar tersebut agar kebajikan ini dapat diciptakan secara menyeluruh. Pembahasan yang ketiga dalam poin ke-13 ini yaitu ketika bekerja dan ketika tidak. Prinsip utama pertama hanyalah pengingat bahwa ketika peningkatan standar, dan prinsip utama kedua dari bab ini adalah bahwa upaya untuk mewujudkan kesiapan psikologi, dan serta prinsip utama ketiga yaitu dari bab ini yaitu bahwa satu pemahaman tentang apa yang merupakan kesiapan psikologis. Jadi untuk pembentukan kebajikan berhasil itu sebagian karena kesiapan psikologis yang mendasari siswa tersebut. Jadi lebih kepada pemenuhan kebutuhan siswa itu sendiri. Untuk poin keempat dan poin kelima itu hampir sama. Jadi membahas mengenai terapi intelektual, tetapi dari kasus idealisasi dan dasar teoritis. Nah, dari poin keempat ini terapi intelektual adalah perhatian yang hati-hati dan berkelanjutan pada pikiran orang lain dalam upaya untuk memahami representasi diri dan orang lain diinternalisasikan. Orang ini yang menghambat pembentukan kebajikan, kehati-hatian intelektual, keuletan, kerendahan hati, dan sebagainya akan segera dicekik oleh representasi yang terinternalisasi tersebut. Nah, dalam bahasan kelimanya itu terapi intelektual dasar teoritis. Nah, landasan teoritis penting dari perspektif ini didukung oleh penelitian dan teori di berbagai aliran pemikiran dalam psikologi, perkembangan, dan klinis kontemporer. Dan dalam hal ini tentunya sangat jelas perbedaannya adalah kepada sudut pandangnya atau persepsinya masing-masing. Dan pembahasan keenam ini yaitu terlalu intrusif dan terlalu membutuhkan. Keberatan utama terhadap terapi intelektual seperti yang telah saya jelaskan adalah bahwa hal itu tampaknya mengubah kelas menjadi sesi terapi yang dapat membuat pendekatan tersebut tampak terlalu mengganggu dan terlalu menuntut. Karena hal itu mudah mendorong campur tangan yang tidak pantas dengan dunia batin anak dan akhirnya mengekspos luka emosional, dan hal tersebut tidak sanggup untuk dihadapi oleh pendidik itu sendiri. Dalam poin ke-14 yaitu poin yang terakhir mengenai kesimpulan, tema dan pernyataan dalam pendidikan karakter intelektual. Dalam bahasan yang pertama ada sifat kebaikan intelektual. Pertama, beberapa bab misalnya yang ditulis oleh Rick, Watson, Pritchard, Robertson, Koje, Batali menunjukkan bahwa memiliki kecerdasan intelektual sebagai merupakan masalah memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu. Dimensi kedua dari kebajikan intelektual yang juga disinggung dalam beberapa bab bersifat motivasional, dan dimensi ketiga dari kebajikan intelektual terhubung dengan yang kedua, serta dimensi keempat dari kebajikan intelektual adalah dimensi penilaian. Nah, penekanan dari 4 dimensi tersebut adalah pelibatan kepemilikan, kemampuan atau keterampilan kognitifnya, spesifik kebajikan tertentu, motivasi, dan penilaian terhadap kemampuan khusus kebajikan.
Di dalam bahasan yang kedua ada implikasi. Satu pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa upaya kita dalam pendidikan karakter intelektual harus memberikan pertimbangan serius terhadap berbagai aspek atau dimensi kebajikan intelektual, dan bahwa kita harus merancang praktik dan interval pedagogis kita dengan memperhatikan dimensi-dimensi. Nah, itu penekanannya adalah lebih kepada peluang dan juga umpan balik. Nah, pembahasan yang ketiga, topik untuk refleksi dan penelitian, hubungan antara tipe kebajikan, hubungan antara kebajikan individual, kebajikan intelektual dan emosi, kebajikan intelektual dan rasionalitas, nilai kebajikan intelektual bergulat dengan realitas praktis, pendidikan kontemporer, praktik terbaik, pendidikan karakter intelektual. Nah, tentunya dalam penelitian ini kita harus memahami struktur di mana kebajikan intelektualnya agar dapat mempertimbangkan secara mendasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.